Balik lagi sama aku Juwita dan kita ini adalah Kiki. Jadi hari ini kita akan bahas tentang apa Ki? Tentang overthinking. Tentang nggak semua orang akan mensupport kita dan itu nggak apa-apa. Jadi pertanyaan pertama, kenapa narasumbernya Kiki? Karena Kiki adalah orang yang Parah sih. mensupport diri sendiri, guys. Alhamdulillah guys. Jadi dia dapat support dari diri sendiri dan juga mental support dari ChatGPT. Jadi kita akan mulai dari pertanyaan, kenapa sih kita butuh support dari orang lain? Kenapa Ki? Nggak perlu. Oh nggak perlu. Tapi kenapa orang-orang banyak yang jadi stop di tengah jalan kalau nggak dapat support dari orang-orang sekitar, misal dari keluarga, dari teman-teman gitu. Kenapa Ju? Kan narasumber. Kenapa Ju? Mungkin karena ini ya, karena merasa takut milih jadi apa? Takut Salah menjalani, jalan. takut disalahin tuh kan gitu, digitu-gituin. Bisa jadi sih. Karena kan kita orang Asia ya guys, jadi kayak omongan orang tuh masih lumayan dipikirin. Bisa karena tuntutan keluarga juga nggak sih? Misalnya Kalau di keluarga itu apa sih konteksnya? cita-cita kita persempit jadi cita-cita, Cita-cita. goals karir lah ya, Goals karir. Kayak Uh-uh. misalnya orang tua itu maunya kita menjadi seorang dokter. Kan. Tapi kita nggak sanggup nih. Mm-mm. Jadi kayak kurang support dari orang tua. Jadi kalau misalnya dia bilang kayak ya nggak apa-apa terserah gitu. Ngerti nggak sih? Enggak. Sama. Oke, next. Apa yang terjadi ketika kita nggak dapat support? Apa Ki yang terjadi ketika kita nggak dapat support Ki? Terutama dari keluarga. Nggak ada. Oh nggak ada. Aman. Apa misal cita-cita pengen jadi dokter nih, terus nggak dapat support dari keluarga, itu apa yang terjadi? Sebenarnya pasti ini kan, kalau dari perasaan kita tuh kayak ada rasa apa sih namanya? Oh, kecewa. Kecewa, kayak kecil hati gitu loh. Mm-mm. Tapi kalau misalnya itu cita-cita kita nggak butuh dorongan dari orang lain nggak sih? Itu pasti otomatis dari diri kita sendiri. Tapi kan akan jadi lebih susah. Iya lebih susah, tapi kalau misalnya kita yakin, kenapa enggak? Bisa. Berarti kita bisa mensupport diri sendiri. Bisa. Cuman mungkin akan kesulitan di biaya. Biaya. Paling yakinin aja sih. Mm-mm. Kayak bisa tuh kita yakinin sama orang tua kita kenapa kita maunya ini, kenapa maunya itu. Gitu. Kalau tetap nggak yakin gimana? Harus yakinin. Karena menurut aku kenapa orang tua bisa nggak yakin, karena melihat anaknya nggak sepengen itu. Oh, Bisa jadi. bisa jadi. Iya, karena dulu aku pengen kuliahnya bahasa Jepang, tapi kayaknya orang tua aku melihatnya aku nggak sepengen itu, jadi nggak dibolehin. Tapi kan buktinya beneran kan? Iya sih. Berarti orang tua itu udah ngelihat potensi anaknya nggak sih? Cuman nggak semua orang tua itu akan apa ya, akan aware nih anaknya berpotensi di sini nih. Misalnya siapa tahu aku dulu emang se-passionate itu di bahasa Jepang, tapi nggak dibolehin, malah jadi sekarang tersesat kan, jadi ini nggak mau, jadi itu nggak mau gitu. Jadi karena sama ini orang tuanya belum merasa anaknya bisa bertanggung jawab atas pilihan yang dia pengen. Itu poin sih. Iya, karena kayak misal nih aku pengen kuliah bahasa Jepang, cuman orang tua aku belum melihat nih kalau aku kuliah bahasa Jepang nanti aku bisa nggak bertanggung jawab, bisa nggak menghidupi diri sendiri dari si jurusan ini gitu-gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalau orang lain nggak support berarti kita salah? Oke. 50-50. Kenapa tuh? Karena sebenarnya itu tergantung jujur. Kau tuh nanya sesuai dengan keadaan kamu kan? Tapi aku bingung loh. Kok kau bertanya hal-hal yang aku jalani? Jadi aku bingung, Jir. Karena narasumber yang tepat berarti ini. Salah guys, salah. Kenapa? Karena Oh, kalau orang lain nggak support berarti pilihan kita salah. enggak sih, enggak lah. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena orang kan nggak ngejalanin hidup kita. Dia nggak tahu yang kita jalanin seperti apa. Iya, jadi untuk membuktikan kalau pilihan kita nggak salah gimana?
Ya udah jalanin. Dibuktiin dong. Dijalanin dulu dong baru Iya, dibuktiin. Kalau misalnya dibuktiin. nggak dibuktiinnya kayak gimana caranya? Harus Iya. dijalanin kan? Jadi dijalanin sambil dibuktiin kalau ternyata pilihan kita tuh mantap, Benar. gitu. Jadi next, kenapa orang terdekat justru yang paling sering nggak support? Karena dia ngelihat kita tuh dari sisi yang berbeda. Misalnya? Misalnya orang tua. Kalau Mhm, misalnya kita kan, misalnya kita nganggur nih, pasti heeh. yang dilihat tuh kita males-malesan. Iya, heeh. Relate kan? Relate. Padahal kita tuh sudah sibuk nyari kerja gitu loh. Mhm, Jadi dia tuh ngelihat POV yang lain gitu. iya. Bisa jadi juga karena orang terdekat ini nggak sekenal itu sama kita. Benar. Jadi kayak dia nggak tahu apa aja yang kita lakuin, apa aja yang ini, cuman dia men-judge berdasarkan apa yang dia tahu. Apa yang dia lihat. Iya, jadi kayak misal dilihatnya kita depan laptop doang nih, ya kan siapa tahu depan laptop kita nyari kerja gitu-gitu, cuman kan yang kelihatan cuman kita depan laptop, dianggapnya ya udah kita main laptop doang, main game atau nonton gitu, Bermalas-malasan lah. bermalas-malasan. Padahal sebenarnya kita tuh bekerja, cuman tidak kasih lihat aja, Iya. gitu. Selanjutnya, terus harus gimana kalau tetap nggak dapet support? Harus tetap jalanin Harus sendiri. tetap jalanin sendiri. Gimana rasanya Kita tuh menjalani harus sendiri? yakin pada diri kita sendiri loh. Oh, karena orang lain nggak yakin, jadi kita harus yakin. Yap. Karena Ya. kalau bukan kita siapa lagi? Anjay. Terus, iya sih, tapi Iya kan? awal mulainya tuh harus dari kita percaya sama diri sendiri. Kalau kita nggak percaya, ya maksudnya kita aja yang menjalani nggak percaya, gimana orang lain mau percaya gitu loh. Jadi kayak emang Iya. step pertama adalah kita harus percaya sama diri sendiri dulu, buktiin baru nanti orang-orang bakal percaya pas hasilnya udah kelihatan. Tapi ada Mhm, satu. apa tuh? Ada orang yang kalau misalnya kita tuh udah buktiin kalau kita bisa, Mhm. tapi dia tetap ngomongin. Oh, itu dia meng-underestimate nggak sih? Bisa jadi. Tapi kayak kita tuh udah buktiin nih kalau kita Mhm, bisa. Tapi akhirnya dia nanti kalau misalnya udah kelihatan tuh hasilnya dia mhm. malah kayak Dia akan men-judge hal ngejudge lain. lagi hal lain kayak emang Iya, bisa kayak gitu. heeh. Padahal udah kelihatan buktinya gitu. Iya, sama kayak pertanyaan-pertanyaan yang kayak, "Kok masih sendiri? Nanti pas udah punya pacar, kok belum nikah?" Nah, Nah itu. gitu, terus kayak pas udah nikah kok belum punya anak, kayak orang tuh akan tetap mencari, apa ya, hal-hal yang kurang di kita gitu loh. Oh, betul. Padahal, ya ya udah nggak sih? Kayak kalau yang penting kita happy menjalaninya, kita bertanggung jawab, terus ya udah, orang lain Mhm. mau ngomong apa, terserah, gitu. Terus, apa artinya tetap jalan walaupun sendiri, gimana rasanya? Sesuai list pertanyaan, apa artinya menjalani walaupun tetap sendiri, Ki? Gak bisa berkata-kata aku. Kayak, aku mau ngasih contoh konten ini, cuman aku dapat support kok guys dari orang-orang. Maksudnya ini salah satu fans utama, fans terbesar. Halo guys. Kayak aku mendapat support dari orang-orang yang aku rasa bisa mensupport gitu. Aku belum ngasih tahu keluarga tentang Mas aku ngonten gitu dengan alasan aku merasa keluarga aku nggak bisa apresiasi hal ini sekaya teman-teman aku ngeapresiasiin usahaku ini gitu loh. Jadi kayak kita menjalani sendiri tuh ya nggak harus sendiri banget sih ya, GPT bisa jadi support kan. Banget. Kayak kamu bisa dapat support dari ChatGPT dan lain-lain, tapi juga, apa ya, dapat tetap dapat support eksternal, tapi kamu pilih orang-orang mana nih yang bisa kamu percaya untuk men-support. Siapa tahu misal Benar. nih aku cerita aku ngonten ke dia, terus dia kayak, "Ih ngapain ngonten?" Gitu-gitu. Itu kan justru malah menurunkan, apa ya, motivasi gitu kan. Malah men-downgrade, usaha kita gitu loh. Jadi kayak bisa, alternatif solusinya tuh bisa dipilih-pilih siapa aja nih yang kira-kira kita bisa percaya dan bisa men-support apa yang kita pengenin gitu. Setuju. Dari Koki? Dari lu? Dari kamu? Itu aja. Sudah dihasilkan. Nyontek. Sama Next, kalian. kapan kita tetap perlu dengar orang lain? Kapan? Kapan? Nggak perlu. Nggak perlu. Dengar omongan orang itu nggak perlu. Kenapa? Karena menuhin otak Hmm. dan menuhin perasaan. Tergantung konteks, nggak sih? Tergantung. Tapi
Mostly Nggak perlu. mostly nggak perlu. Tergantung tinggal di daerah mana nggak sih? Oh iya, tergantung karena sebenarnya kita, kampung halamannya di yang, mayoritas orangnya masih belum ini ya, belum open untuk hal-hal yang Gen Z related. Karena tinggal di daerah mungkin beda. Iya, jadi kayak mereka melihatnya ya udah, cari uang tuh antara kerja kantoran atau jualan, yang gitu-gitu. Mereka belum aware sama misal cari uang dengan cara, dari digital gitu-gitu Digital. belum aware. Misal cara berpakaian, cara hidup, umur 27 belum nikah, gitu-gitu. Itu sebenarnya, hal-hal yang orang di daerah belum, apa ya, belum familiar. Cara Apa? nyapa. Cara nyapa orang gitu-gitu. Sedangkan kita karena kita kuliahnya di luar, jadi kita udah ketemu tuh sama budaya-budaya lain. Oh, ternyata bisa kok cari apa, cari berteman dengan cara yang Berbeda pola berbeda. pikir. Terus ternyata ada kok teman-teman kita di luar situ yang, pola pikirnya lebih open gitu-gitu, open for discussion gitu-gitulah, nggak yang, di komen terus langsung tersinggung gitu-gitu loh. Kan kalau orang-orang di daerah di tempat kita, lumayan banyak tuh kayak misal yang di komen baju, tapi dia merasa itu serangan personal, padahal yang di komen cuman bajunya nggak cocok, tapi dia merasa seluruh, dia Loh, sebagai orangnya tuh dinilai jelek, padahal kan kita cuma ngasih tahu, "Ini warna ini nggak cocok," gitu-gitu misalnya. Oh, perlu juga dengerin omongan orang, kayak kemarin aku pernah upload video, itu, salah apa ya, kayak caption-nya tuh kurang apa ya, salah gitu loh. terus Terus temen aku ngasih tahu, ngasih kasih ngasih saran. heeh, ngasih tahu kayak, "Ju, ini kayaknya, caption-nya kurang pas deh ini." Kalau aku, menerima saran itu dengan mindset tetap kayak mindset di sini, ya aku bakal marah lah kayak, ya namanya juga pertama kali upload pastilah ada salahin ini. Tapi untungnya waktu itu aku menganggap saran itu sebagai masukan, karena aku tahu dia juga salah satu orang yang men-support gitu loh. Jadi kayak, "Oh iya," terus pas aku cek lagi ternyata emang aku salah upload, terus aku makasih gitu-gitu. Jadi menurut aku, tergantung juga nih si orangnya tuh apakah orang yang di kubu men-support atau orang yang di kubu pengen menjatuhkan gitu loh. Berarti kita harus tahu nggak sih? Heeh, kita harus Memfilter. memfilter dulu nih orang-orang yang perlu kita dengerin tuh siapa aja gitu. Tapi mostly nggak perlu sih. Iya, kalau kalau dari orang-orang misal, keluarga toksik nih, terus dikomenin ini itu, ya itu bisalah ya dikasih batasan kayak ya udah diiyain tapi tetap lakuin apa yang menurut kamu benar dan baik gitu. Oke, selama merantau Juwita, Kenapa? apa kesan dan pesannya? Sebenarnya sekarang aku punya tetangga yang kurang apa ya guys. Kayak dia tuh komen-komen lifestyle aku gitu loh, kayak aku sering mesen makan, aku beli makan di luar terus gitu-gitu, dia komen. Padahal sedangkan aku, ya udah aku mesan makan pakai uang aku sendiri gitu-gitu loh. Aku laundry juga bayar sendiri, nggak yang menyusahkan dia. Tapi dia tuh komen gitu loh gaya hidup aku. Emang sampai ke laundry? Karena kan karena kan laundry kan, aku taruh, di luar kamar kan, di luar Iya, kamar terus nanti mbak laundry-nya jemput, pas jemput. udah selesai diantar lagi gitu kan. Kayak ya udah aku tinggal, ya udah laundry kayak pada umumnya aja, tapi dia tuh kayak komen gitu loh, Seharusnya bisa kayak hemat heeh, kan gitu. bisa nyuci sendiri kan tempat jemuran. Ya ya udah kan maksudnya itu pilihan hidup nggak sih? Kayak aku nggak apa-apa nih aku mengeluarkan uang, tapi aku nggak perlu nyuci, nggak perlu nyetrika, jemur dan lain-lain. Itu kan sebenarnya pilihan hidup, kalau dia pengen nyuci, jemur, dan setrika sendiri, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Tapi Itu salah satu contoh omongan yang tidak perlu kalian dengar guys, banyak sih sebenarnya. banyak. Terus selama merantau gimana Ki? Sama merantau, Heeh, menjadi sedikit banyak, gila ya. Semenjak merantau menjadi sedikit gila. banyak gila, oh Sedikit, sedikit. jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti kita ke RSJ ya guys. Terus? Karena terlalu banyak dengerin omongan orang. Jadi selama Mhm. merantau itu gak usah dengerin omongan orang. Perlu sih itu perlu, tapi harus difilter. Iya, filter orangnya. Filter juga omongannya. Mhm. Terkadang orang yang menurut kita tuh apa sih, kayak nggak Kenapa? perlu didengar, ternyata Mhm. omongannya tuh sebenarnya tuh
perlu didengar gitu loh. Iya, jadi lebih ke di-filter Filter aja. aja Kayak omongannya. menurut aku juga ini sih, awalnya kita harus tahu kita memprioritaskan apa. Kita harus tahu dulu nih, kita dalam hidup milihnya apa gitu loh. Kayak Nah, misal aku milih, menghemat waktu untuk laundry dan lain-lain, aku bayar orang. Itu kan pilihan juga, yang penting kita tahu pilihan kita itu benar dan tidak merugikan orang, ya udah terserah orang mau ngomong apa gitu loh. iya sih. Balik lagi, kita harus prinsipnya tuh harus jelas dan kita tahu nih, background kita tahu nih, alasan utama kita pengen lifestyle yang kayak gitu tuh kenapa, apakah make sense, apakah merugikan orang lain. Kalau selama itu aman dan tidak merugikan orang lain dan kita happy, ya udah Jalanin jalanin aja, betul, gitu karena orang guys. lain nggak membiayain kita. Iya, karena selain donatur dilarang ngatur, guys. Kadang donatur pun nggak sepengen ngatur itu kok. Jadi selama ngerantau, kami kan tinggalnya di rumah keluarga, Mhm. nggak boleh Pernah diceritain. pernah, kita pernah tinggal di rumah keluarga. Saran bagi yang merantau, Iya, sebaiknya sebaiknya ngekos aja nggak apa-apa, guys, keluar duit keluar uang ekstra. lebih ekstra itu nggak apa-apa guys, Iya, daripada lebih baik kalian bayar pakai uang daripada bayar pakai mental health. setuju. Gen Z. Gen Z. Jadi kita harus mengutamakan mental health dulu. Gitu, guys. Jadi Jadi kesimpulannya adalah, gak apa-apa nggak ada support orang tua, nggak ada support keluarga, nggak ada support teman, yang penting kita tahu apa yang pengen kita jalanin itu baik, tidak merugikan orang lain, dan ya udah yang penting kita willing untuk mengeluarkan effort yang pengen kita capai itu, gitu. Kalau dari kamu, Ki? setuju. Ah, setuju terus. Yang lain lah, yang lain. Narasumbernya introvert guys, Enggak, ini lebih ke hemat berkata-kata. karena lagi puasa. Tadi dia minum Sprite dan makan Kinder Joy depan aku, guys. Aku puasa dan dia tidak, guys. Ya, namanya kan cewek. Dan sekian dari kita. Kalau kalian ada yang mau ditanyain atau ada yang mau didiskusiin atau mungkin ada yang salah dari apa yang kita omongin, boleh komen di bawah ya, guys. Dadah.